Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW. Di bulan ini kita sedikit untuk mengenal sejarah Rasulullah SAW, yaitu kelahiran dan masa pertumbuhan Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, kelahiran Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin pagi 9 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi. Dalam Al-Qur'anul Karim yang telah saya sebut di atas, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari ringkasan ayat tersebut kita simpulkan Rasulullah SAW dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut beliau berasal dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim karena bapaknya Abdullah telah meninggal ketika ibunya Aminah mengandungnya dalam usia 2 bulan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah melahirkan sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakeknya Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran Rasulullah SAW cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahiran Rasulullah SAW dihitan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan di Bani Sa'ad. Selain ibunya, Rasulullah SAW disusukan juga oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya, maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zul'aib dari suku Sa'ad bin Bakr, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah hingga Halimah Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW ketika kecilnya.
Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, dia terasa enggan menerimanya karena Rasulullah SAW anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tetapi ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata dia tidak salah pilih, karena yang dia susui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini, yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar setelah itu kehidupan Halimah As-Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah 5 tahun pertama kehidupan Rasulullah SAW. Dia lalui di daerah perkampungan dengan kehidupan yang masih asri dan udara segar di lembah Bani Sa'ad. Hal tersebut tentu saja banyak berpengaruh bagi pertumbuhan Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun kejiwaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah tentang kelahiran Rasulullah SAW yang dilahirkan pada hari Senin, yaitu bulan Rabiul Awal. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi saudara-saudara, untuk mengingat kelahiran Rasulullah SAW sebagai sejarah bagi umat Islam yang bersungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu